Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i'i dini wa anzala ilaina afdhala kutubih wa akramana bisyafa'ati khairi khalqi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Polar TV yang berbahagia, jumpa lagi di program Titian Arek TV. Kali ini saya akan ajak bolo semuanya untuk mentadabburi satu kisah dari sekian kisah yang ada di Al-Quran. Perlu bolo ketahui, komposisi kisah dalam Al-Quran itu jauh lebih banyak disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tentu ini menjadi perhatian harusnya bagi kita untuk mencoba menggali, menemukan sekiranya apa yang bisa kita ambil pelajaran hidup dari kisah-kisah yang Allah sajikan ini. Surat ketiga, surah Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Imran itu salah satu hamba saleh yang kisah keluarganya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Di surah Ali Imran, Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Innallaha, sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pula keluarga Imran radhiyallahu ta'ala anhu untuk dipilih tumbuh seorang nabi dan rasul dari darah beliau-beliau ini. Bapak Imran ini seorang yang saleh, punya istri juga seorang yang salihah. Ketika mengandung sang istri tercinta, di ayat berikutnya Allah mengisahkan ketika sang istri mengandung ini, sang istri mengajukan nazar, janji kepada Allah. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ingatlah ketika Nyonya Imran ini bernazar kepada Allah. Yang dinazarkan apa? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Ya Allah, Rabbi, Tuhanku, aku menazarkan sesuatu yang ada di dalam kandunganku ini muharraran, akan aku persembahkan untuk pejuang agamamu. Kalau dalam tafsir Jalalain, muharraran di sini adalah atiqan salihan an syawagilid dunya li hikmati baitil muqaddas. Artinya nazar yang disampaikan Nyonya Imran kepada Allah, ya Allah, yang di dalam kandunganku ini nanti akan aku khidmahkan untuk agamamu.
Lalu bagaimana ketika bayi ini sudah terlahir? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tatkala sang Nyonya Imron ini melahirkan, yang lahir ternyata seorang bayi perempuan. Sementara syariah pada zaman itu, jadi Bapak Imron ini hidup di era sezaman dan satu lokasi dengan Nabiullah Zakaria alaihissalam. Syariah pada zaman itu, seorang perempuan tidak biasa menjadi tokoh agama. Tetapi kenyataannya Allah mentakdirkan yang lahir adalah seorang bayi perempuan. Sementara yang dinadarkan, bayi yang akan lahir, bayi yang di kandungan ini, nadarnya akan dipersembahkan untuk khidmat agama. Kenyataan membuktikan yang lahir perempuan. Dan saat itu tidak mungkin perempuan menjadi pejuang agama. Bagaimana mungkin waktu itu perempuan tidak tren menjadi ustazah? Tidak ada perempuan menjadi tokoh agama, semua laki-laki. Tapi sudah kadung perempuan yang lahir. Lalu bagaimana? Sebuah nadar harus ditepati. Bagaimana cara Nyonya Imron ini untuk menepati nadar yang sudah diaturkan kepada Allah dengan kenyataan bahwa yang lahir adalah bayi perempuan. Jangan kemana-mana bolo. Akan kita lanjutkan setelah ini. Baik Bola Arek TV, kita lanjutkan kisahnya. Nazarnya adalah yang di dalam kandungan akan dihikmahkan sebagai pejuang agama, sementara Allah mentakdirkan yang lahir adalah bayi perempuan. Lalu bagaimana cara Nyonya Imron itu untuk menjawab nazarnya, untuk membayar apa yang sudah beliau janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Bapak Imron ini dalam beberapa tafsir, para mufassir menyebut Bapak Imron ini masih ada kerabat dengan Nabi Zakaria. Bapak Imron radhiyallahu ta'ala anhu konsultasi kepada Nabi Zakaria sebagai tokoh agama waktu itu, Nabi Rasul Allah. Ini bagaimana titik temunya? Istriku ketika mengandung bayi perempuan ini bernazar akan mengkhidmatkan untuk agama. Tak mungkin tokoh agama itu muncul dari seorang perempuan. Lalu kemudian solusi yang terjadi dan disepakati atas petunjuk Allah, Nabi Zakaria, Bapak Imron ini menyerahkan bayi perempuan tadi kepada Nabi Zakaria untuk diasuh Nabi Zakaria, untuk dididik oleh Nabi Zakaria. Atau bisa kita bilang bayi ini mondok kepada Nabi Zakaria. Bayi perempuan ini namanya siapa? Sebelumnya sudah diberi nama oleh sang ibunda. Wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, aku beri nama bayi perempuan kecil ini dengan Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau untuk Maryam.
Maryam kecil diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan betul, meskipun dia seorang perempuan secara gender, tetapi kesalehan Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha luar biasa. Sampai-sampai dalam satu kesempatan ketika Nabi Zakaria ini berkunjung di mihrabnya Maryam, Nabi Zakaria mendapati sesuatu yang mustahil terjadi. Sehingga beliau pun kaget, Nabi Zakaria. Begitu membuka mihrabnya Maryam, didapatinya di sana sudah tersedia beragam makanan. Dan makanan itu stoknya teramat banyak dan sangat lezat. Uniknya lagi, makanan itu adalah makanan yang sedang tidak tren musim itu. Sontak Nabi Zakaria terheran-heran. Beliau tanya santri wati beliau itu yang bernama Maryam. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, bagaimana mungkin semua ini itu bisa terjadi? Jawab sama Maryam, qalat huwa min indillah. Itu semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kagum Nabi Zakaria sebagai orang tua asuh, sebagai guru, sebagai pendidik, semakin kagum dengan santriwati beliau yang bernama Maryam. Sampai suatu ketika Nabi Zakaria ngalap berkah. Setelah menyaksikan kejadian itu, bahwa santriwatinya ternyata begitu solehahnya sampai Allah menganugerahkan sesuatu yang tak mungkin terjadi, tersedia makanan dari surga. Nabi Zakaria seketika ngalap berkah di momen itu dengan berdoa, Hunanika da'a Zakaria Rabbah, Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mohon ya Allah, anugerahi aku seorang keturunan yang suci. Ini adalah permohonan yang paling dinanti oleh Nabi Zakaria. Makanya ketika ada momentum menyaksikan mukjizat maha dahsyat yang dialami oleh santriwatinya itu, beliau gunakan momentum itu untuk ngalap berkah atas izin Allah. Bertahun-tahun Nabi Zakaria sudah berdoa meminta keturunan. Belum juga Allah kabulkan sampai akhirnya setelah ngalap barokah di mihrabnya Maryam tadi, Nabi Zakaria pun didatangi oleh malaikat. Lalu bagaimana dengan Maryam? Kita kembali ke Maryam. Maryam menghabiskan hidupnya di dalam mihrab dengan ibadah, sholat, puasa, berzikir. Tak pernah dia keluar dari mihrabnya. Dia hanya bertapa dalam tanda kutip di mihrab itu dengan terus mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, sampai suatu ketika datanglah utusan Allah, malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan sesuatu kepada Maryam binti Imran. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Jangan kemana-mana polo, tetap di Titian Arti. Baik, boleh kita lanjutkan kisahnya. Setelah sekian lama Sayyidah Maryam radhiyallahu ta'ala anha menghabiskan waktu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah,
sampai akhirnya Allah memberikan reward, memberikan penghargaan kepada Sayyidah Maryam. Diutus malaikat Jibril untuk menyampaikan sesuatu kepada Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Dalam ayat berikutnya, wa in qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafak. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilih engkau Maryam dan mensucikan engkau Maryam dan memilih engkau Maryam atas wanita-wanita seluruh penjuru alam saat itu. Allah memilihmu, Allah mensucikanmu, Allah memilihmu. Kata-kata memilih diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Sayyidah Maryam meskipun seorang perempuan, tetapi Allah memilih beliau. Dan dalam bahasa Al-Quran, kata-kata istafa yang bermakna memilih itu seringkali Allah tujukan hanya kepada para nabi dan rasul. Sementara ini kata istafa Allah tujukan kepada Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha, seorang perempuan. Makanya beberapa ulama menilai Sayyidah Maryam meskipun seorang wanita, tetapi di sisi Allah beliau setara dengan nabi. Meskipun secara status resmi nabi itu umumnya adalah dari laki-laki. Tapi beberapa ulama menyebut Maryam adalah sang nabi perempuan. Karena Allah memilih menggunakan kata istafa yang biasa digunakan untuk menunjuk nabi, Allah gunakan juga untuk menunjuk Maryam sampai 2 kali. Berbunga-bunga Maryam. Wah, terpilih. Bayangkan bolo, dipilih sama Allah. Luar biasa, berbunga-bunga, happy tiada tara. Berikutnya, malaikat Jibril menyampaikan informasi kedua. Ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajiha. Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau dengan akan lahirnya seorang bayi, seorang putra dari rahimmu yang bernama Isa bin Maryam. Wah, setelah tadi happy luar biasa, sekarang Sayyidah Maryam agak-agak gelisah. Makanya Sayyidah Maryam bilang begini, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin saya itu bisa mendapat seorang putra, bisa mengandung seorang putra sementara aku belum tersentuh oleh lelaki manapun. Ya wis seperti itu Allah itu menciptakan. Kalau sudah ingin jadi ya jadi, meskipun itu mustahil secara hukum semesta alam. Maryam radhiyallahu taala anha mengandung seorang putra, dan putra ini di kemudian hari dikenal oleh kita sebagai Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, dan beliau termasuk 1 dari 5 Nabi Rasul papan atas ulul azmi. Coba kita flashback ke belakang. Kita tahu Nabi Isa ini pada akhirnya menjadi seorang Rasul, pejuang agama Allah. Bahkan Nabi Isa ini itu diangkat di sisi Allah.
Kita flashback ke belakang. Nabi Isa adalah putra Ibunda Maryam radhiyallahu taala anha. Ibunda Maryam putra Bapak Imron. Artinya Bapak Imron adalah mbahnya Nabi Isa. Kita flashback ke kisah Bapak Imron dan nyonya saat mengandung. Apa yang dinadarkan Bolo? Nyonya Imron bernadar, ya Allah, aku nadarkan yang dalam kandungan ini menjadi pejuang agamamu. Ternyata lahir seorang bayi perempuan. Nadar ini belum sepenuhnya terbayar dalam tanda kutip. Sampai akhirnya dari darah Maryam lahir seorang Nabiullah Agung Isa alaihissalam. Dan ini merupakan jawaban plus penutup dari nadar yang pernah dinadarkan, dijanjikan oleh Nyonya Imron yang tidak lain dan tidak bukan adalah mbahnya Nabi Isa. Yang mengucapkan nadar mbah, yang menjawab nadar cucu. Lisan bisa melukis kehidupan. Dari kisah ini yang nadar itu mbahnya, tapi yang menjawab nadar itu adalah sang cucu. Maka Bolo harus membiasakan diri. Apapun yang terkeluarkan dari lisan adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Kita tidak tahu apakah untaian kata doa kita yang dikabulkan, atau saat kita sedang berbicara dengan teman, meluahkan angan, meluahkan harapan. Kita tidak tahu di momen mana Allah itu mengabulkan. Mari biasakan mengondisikan apa yang keluar dari lisan baik, karena atas izin Allah alam semesta akan mengondisikan itu semuanya. Lisanmu melukis hidupmu. Semoga bermanfaat Bolo. Sampai jumpa di program titian berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.